Oke, untuk contoh yang lebih kompleks ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan RDFS. Nah, di sini contohnya kita bisa membuat eh, ontologi. Dan ontologi yang saya ambil sebagai contoh di sini merupakan open ontologi dari OpenSeek. Di sini Anda bisa lihat ya, yang merupakan entitas yang paling tinggi adalah thing ya, seperti entitas kita yang sebelumnya. Segala sesuatu. Thing adalah segala sesuatu. Nah, individual merupakan subclass dari thing, ya, cara membacanya, dan spatial thing merupakan subclass dari individual dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat kalau seandainya kita memiliki event, ini merupakan subclass dari situation, ya, yang ada hubungannya dengan temporal, dengan waktu misalnya. Dan situation temporal ini merupakan satu subclass dari situation secara umum, lebih general. Ya. Tapi situation ini merupakan uh, sesuatu, thing, tapi yang tidak bisa dipegang, ya, tidak kelihatan wujudnya atau intangible. Ya. Nah, di sini adalah intangible individual. Demikian juga dengan time interval, tidak kelihatan bentuknya, tetapi merupakan sesuatu. Ya. Makanya kita masukkan di bawah intangible individual. Jadi time interval, situation merupakan subclass dari sesuatu yang intangible dan seterusnya. Jadi Anda bisa melihat kita bisa membuat suatu taksonomi hubungan hanya menggunakan satu vocabulary dari RDFS, yaitu subclass of, subclass of, subclass of, subclass of, dan seterusnya. Jadi atas, yang paling atas merupakan entitas yang paling umum, general, dan semakin ke bawah, dari ke subclass, 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 kita memiliki entitas yang paling detail, ya, semakin detail. Ini adalah daftar selengkapnya dari vocabulary RDFS untuk menyatakan properti. Yang baru saja kita gunakan adalah subclass of, yang menyatakan bahwa sebuah kelas merupakan bagian dari kelas yang lebih atas. Dan di sini Anda bisa menggunakan vocabulary yang lain sesuai dengan kebutuhan Anda yang tidak akan saya bahas dalam video ini. Jadi paling tidak dalam video ini Anda mengetahui hubungan antara RDF dan kenapa itu tidak cukup, dan kita butuh RDFS. Dan dengan RDFS kita bisa membuat suatu taksonomi. Ya, itu yang sangat penting. Nah, oke, selain vocabulary untuk properties, ya, ini RDFS juga memiliki vocabulary yang lain untuk kelas. Ini adalah daftar vocabulary untuk kelas yang menyatakan apakah sebuah kelas itu merupakan resource, class, literal, data type, dan seterusnya. Oke, misalnya di sini di katakan taksonomi yang kita miliki sebelumnya, kita bisa menyatakan bahwa animal, person, anjing, dan thing ini merupakan resource misalnya. RDFS resource. Ya. Ini animal, ini semua adalah resource. Sementara kalau kita memiliki SBY yang merupakan nama, ya, kalau SBY ini sebagai nama dan Harry juga sebagai nama, ini merupakan literal. Ya. Nah, semacam ini. Dan secara lebih jelas, vocabulary ini akan sangat mudah difahami nanti ketika kita membuat ontologi. Di video selanjutnya nanti kita akan belajar tentang ontologi, dan beberapa dari vocabulary ini akan kita pakai di sana sehingga akan Anda dapatkan pemahaman yang lebih komplit ya, tentang RDFS. Oke, saya kira untuk video tentang RDFS saya cukupkan sampai di sini. Saya berharap mudah-mudahan Anda mendapatkan gambaran singkat ya tentang apakah yang dimaksud dengan RDFS itu. Oke, terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.